Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kembali lagi dengan aku, Anissa Rahmawati. Kali ini aku akan membahas tentang deposito. Apa sih itu deposito? Manfaat deposito itu apa sih? Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Apa sih itu deposito? Deposito adalah produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya, adapun manfaat dari deposito. Yang pertama, mendapatkan bunga. Keuntungan memiliki deposito yang pertama adalah mendapatkan bunga yang relatif kompetitif dibandingkan dengan tabungan biasa. Instrumen investasi satu ini bisa memberikan bunga 3 kali lipat dibandingkan suku bunga tabungan. Yang kedua yaitu uang tersimpan dengan aman. Dengan membuka deposito, maka uang yang kamu simpan akan tersimpan dengan aman di bank. Melalui LPS, bank menjamin dana instrumen investasi yang kamu miliki ini hingga 2 miliar dengan suku bunga tertinggi. Jadi, penyimpanan uang melalui deposito bank tergolong aman. Yang ketiga, yaitu cara berinvestasi dengan mudah. Deposito merupakan salah satu cara berinvestasi dengan aman dan mudah bagi investor pemula. Resiko investasi sangat kecil karena dana dijamin oleh LPS. Risiko hanya terjadi jika negara mengalami masalah politik yang besar serta krisis ekonomi yang parah. Selain itu, nilai produk investasi salah satu ini juga tetap dan stabil, atau dengan kata lain tidak terpengaruh kondisi pasar modal serta pasar uang. Selanjutnya ada jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka panjang. Yang pertama, deposito berjangka. Apa sih itu deposito berjangka? Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan mulai dari 1, 2, 3, 5, 12, 18, atau 24 bulan. Sehingga penarikannya yang dilakukan oleh nasabah hanya dilakukan pada waktu tertentu saja. Cara menabung deposito berjangka ini yaitu sistem penyimpanan uangnya dilakukan di mana Anda atau kita diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Gimana sih perpanjangan deposito berjangka? Yang pertama, perpanjangan dilakukan otomatis pada saat jatuh tempo. Sepanjang deposan tidak mengajukan perubahan perjanjian pada deposit tersebut. Yang kedua, jangka waktu perpanjangan sama dengan jangka waktu awal deposito tersebut. Yang ketiga, tingkat bunga yang berlaku sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Yang keempat, setelah dilakukan perpanjangan, dicetak bukti perpanjangan deposito tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seorang atau lembaga tertentu karena sertifikat tersebut nantinya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain.
Simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. Yang ketiga, ada deposito on call. Sedangkan jenis deposito on call adalah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya deposito jenis on call ini diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atas dicairkan. Di sini ada perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, atas nama. Kalau deposito berjangka yaitu atas nama, kalau sertifikat deposito yaitu atas unjuk. Yang kedua, kalau deposito berjangka, bukti kepemilikannya disebut dengan bilet deposito. Sedangkan sertifikat deposito, bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito. Yang ketiga, deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan. Sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Yang keempat, deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan, sedangkan sertifikat deposito dapat dipindah tangankan. Yang kelima, deposito berjangka bunga dibayar di belakang, sedangkan sertifikat deposito bunga dibayar di muka. Yang keenam, deposito berjangka pencairannya sebelum jatuh tempo dikenakan denda, sedangkan sertifikat deposito pencairannya sebelum jatuh tempo dikenakan redis konto. Yang ketujuh, deposito berjangka nominal ditentukan oleh nasabah, sedangkan sertifikat deposito nominalnya ditentukan oleh bank. Yang kedelapan, deposito berjangka dalam mata uang rupiah, sedangkan sertifikat deposito dalam mata rupiah saja. Yang terakhir, deposito berjangka dapat di roll over, sedangkan sertifikat deposito tidak dapat di roll over. Selanjutnya ada tahapan pengajuan deposito. Ada 9 tahapan. Yang pertama, menentukan bank untuk mendaftar deposito. Yang kedua, siapkan berkas identitas yang masih berlaku seperti KTP dan NPWP sebagai persyaratan pembukaan deposito. Yang ketiga, siapkan materai. Yang keempat, calon nasabah biasanya diharuskan sudah memiliki rekening di bank tempat Anda akan mendaftar deposito. Yang kelima, tentukan tenor dan jenis deposito berdasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank. Yang keenam, isi formulir pendaftaran deposito dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Yang ketujuh, mengikuti arahan customer service ketika membuka deposito. Yang kedelapan, melakukan setoran untuk membuka rekening. Dan yang terakhir, setelah dinyatakan berhasil, Anda akan menerima bilet sebagai bukti kepemilikan deposito. Selanjutnya, adapun keuntungan atau kekurangan dari deposito ini. Keuntungan dari deposito yang pertama dapat dijadikan agunan atau jaminan kredit. Yang kedua, memperoleh hasil bunga yang umum lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang ketiga, dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang keempat, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau kita sebut dengan LPS. Selanjutnya ada kelemahan dari deposito tersebut. Yang pertama, keuntungan cukup rendah. Yang kedua, bunga deposito lemah terhadap inflasi. Yang ketiga, nasabah tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana. Yang keempat, pajak deposito itu tinggi. Sekian dari materi deposito hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.